Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ATA. Saya akan menjelaskan tentang praktikum basis tata 2, yaitu manajemen subprogram dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Tujuan dari pembelajaran manajemen subprogram yaitu yang pertama, sistem kontras prefix dengan objek prefix, kemudian kontras melalui kontras yang benar melalui dengan definers yang benar, kemudian mengidentifikasi view di dalam data dictionary ke manager store object. Kemudian yang keempat, menggambarkan bagaimana proses dari subprogram dengan menggunakan DBMS output. Required privilege yaitu dapat kita melihat pada gambar sistem privilege DBA grant dengan create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, kemudian execute any procedure, kemudian object privilege pada owner grants, execute. Granting access to data, mana kita dapat melihat gambar tersebut. Direct access grant select on employees to Scott, kemudian grant sukses. Indirect access grant execute on query EMP to grant sukses, dimana kita dapat melihat pada gambar tersebut grant mengirimkan data kepada Scott melalui employees, kemudian Scott mengambil execute prosedur dengan privilege dari owner atau default. Penggunaan invoker prosedur execute prosedur dengan privilege dari user dapat dicontohkan yaitu dengan create prosedur query employee dalam kurung PID in employees dot employee ID percent type pname out employee dot last name percent type p salary out employee dot salary percent type pcom out employees dot commission pitch percent type, kemudian audit current user is pagin select last name salary commission pitch into pname p salary pcom, kemudian from employee per employee ID sama dengan PID and query employee, dimana kita dapat melihat gambar tersebut. Grant mengirimkan kepada Scott query employee, kemudian Scott menyimpan pada employees. Managing store PLSQL, kita dapat melihat pada gambar tersebut general information, short code, parameter, record, compile errors, debug. User object, pada kolom objek berisikan objek name, objek ID, objek type, create last DL time, timestamp, status. Objek name yaitu berisikan nama objek, kemudian objek ID berisikan internal identifikasi untuk objek, kemudian objek type dari objek. Untuk contoh yaitu tabel, prosedur, fungsi, package body, dan danger. Kemudian created yaitu data dari objek ketika pembuatan
dari user. Kemudian yang kedua less_ttl10, data ketika objek setelah dimodifikasi. Kemudian timestamp, data dan waktu ketika objek setelah direcompile. Kemudian status, valid atau tidak valid. List all procedure and function, yaitu dapat dicontohkan sebagai berikut: select object name, kemudian objek type, from user object, where object type in dalam kurung procedure function, order by object name. Kita dapat melihat hasilnya, yaitu pada tabel berisikan object name, berisikan nama-nama dari objek. Kemudian tabel kolom yang kedua berisikan objek type, berisikan dari tipe-tipe dari objek tersebut. User source data dictionary view, pada kolom berisikan name, type, len, text, yaitu dimana name berisikan nama dari objek, kemudian tipe objek yaitu prosedur, fungsi, package body, kemudian len dari number dari source code, kemudian text tag dari source code len. List the code of procedure and fungsi dapat dicontohkan sebagai berikut: select text from user source, where name sama dengan query employee, kemudian order by len, dimana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan teks prosedur. User error, yaitu berisikan pada kolom name, type, sequence, len, position, kemudian teks, dimana name nama dari objek, kemudian tipe objek, yaitu dapat dicontohkan untuk prosedur, function, package body, dan stranger. Kemudian sequence number untuk order, kemudian len number untuk source code penggunaan error icon, kemudian posisi dari pada len error icon, kemudian teks dari message yang error. Detecting compilation error dapat dicontohkan dengan create or replace procedure log execute in backend input into log table dalam kurung user ID, log date, from, kemudian values user dan sysdata. Pada prosedur tersebut akan mengalami error. List compilation error by using user error dapat dicontohkan dengan seperti contoh di gambar di bawah ini: select len or position post text, kemudian from user error, where name sama dengan log execution, order by dari len, dimana kita dapat melihat pada gambar tersebut. List compilation error by using show error dapat dicontohkan dengan show error prosedur log execute, maka akan ditampilkan seperti pada gambar tabel error. Descript in SQL plus, yaitu descript query employee, kemudian descript at depth, descript tag. Kita dapat melihat pada tabel tersebut dimana argumen berisikan nama-nama dari ID, name, salary, kemudian com, dan tipe dari employees, number, voucher number, kemudian in out, kemudian level. Debugging PL SQL program units, DPNS output package, yaitu mempunyai dua akumulasi informasi
dari buffer, kemudian memasukkan retrieval dari informasi buffer, kemudian pemanggilan prosedur dapat dicontohkan dengan writing output to a log table, kemudian software, penggunaan software DBMS debug prosedur builder, yang kedua third party debugging software. Summary, kita dapat melihat pada gambar tersebut di mana privilege grant mengirimkan pada source code Scott, kemudian dikompil, dimasukkan ke pcode, kemudian apabila compile error, user error, apabila berhasil maka user ke source. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat pada gambar tersebut execute debug information akan disalurkan kepada user. Practice something following topics, yaitu yang pertama recreating the source file for a procedure, kemudian yang kedua recreating the source file for a function. Prioritas 1, nomor 1 ya, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees, mana di SQL kita dapat ketikkan yaitu select distinct job ID from hr.employees, kemudian where to number dalam kurung to char hirdate 99, kemudian 6 and to number dalam kurung to char dalam kurung hirdate years 1999 sama dengan 1990, kemudian and to number dalam kurung to char dalam kurung hirdate years 1999, kemudian lebih kecil atau sama dengan 1991. Maka dapat kita lihat pada hasil pada tabel tersebut di mana berisikan kolom ID, berisikan ID program. Nomor 2, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan yang pertama, untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, kemudian yang kedua untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Yang ketiga, untuk kode departemen 20, 80 diberikan kenaikan 15%, untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Di SQL dapat kita ketikkan yaitu select case employee departemen ID when 10 dan 0,5% rest, kemudian 50 dan 0,5% rest, when 110 dan 0,5 rest, kemudian when 60 dan 10% rest, when 20 dan 15% rest, kemudian dan 80 dan 15 rest, when 90 dan 0% rest, else 0% rest, kemudian NS rest, employee ID salary cash employee departemen ID when 10 dan 5/100 dikali dengan salary, kemudian when 50 dan 5/100 dikalikan dengan salary, when 110 dan 5/100 dikalikan dengan salary, when 60 dan 10/100 dikalikan dengan salary, when 20 dan 10/100 dikalikan dengan salary, when 80 dan 15/100 dikalikan dengan salary, when 90 dan 0/100 dikalikan dengan salary, else 0/100 dikalikan dengan salary, and as new salary from hr.employee ID, dimana kita dapat melihat tabel tersebut pada kolom rest berisikan 0,5% dan 15% rest. Kemudian employee ID yaitu ID dari pegawai dengan ID tersebut
kemudian salary dari pegawai, dan new salary dari new salary pegawai. Nomor 3, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama akhir dan gajinya. Di SQL kita dapat ketikkan select last name, select from hr.employee where row nom kalau lebih kecil sama dengan 3 order by salary dash, dimana kita dapat melihat tabel tersebut pada kolom name berisikan nama-nama pegawai, kemudian salary dari tinggi ke rendah. Nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Di SQL kita dapat ketikkan select new in name from scott.empe inner join scott.department di on e.new sama dengan d.new, kemudian where lower dalam kurung d.log sama dengan Boston or lower d.log sama dengan California. Nomor 5, buat query untuk menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan clause with dan namakan query maxsal.cals. Nomor 6, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan semen, urutkan dari gaji tinggi ke rendah. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu select a.last name, kemudian a.job ID, salary from hr.employee ID, where a salary lebih besar dalam kurung select min salary from hr.employee, where lower job ID sama dengan semen, kemudian group by last name, job ID, salary order by salary descending. Kita dapat melihat pada tabel tersebut di mana last name berisikan nama-nama pegawai, kemudian job ID berisikan pekerjaan dari pegawai, kemudian salary berisikan dari salary pegawai. Nomor 7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi rate-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Nomor 8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu with depth cost as dalam kurung select di departemen name, kemudian sum dalam kurung salary as depth total, kemudian from hr.department di join hr.employee on di departemen ID sama dengan departemen ID, kemudian group by di departemen name .x as dalam kurung select sum depth total per 8 as depth average from depth cost. Kemudian untuk menampilkan kita ketikkan select bintang from depth cost where depth total, kemudian select depth average from .x atau by depth total descending, dimana kita dapat melihat pada hasil tabel tersebut pada kolom departemen name berisikan sales dan shipping, kemudian departemen totalnya berisikan 340.500, kemudian pada shipping 156.400. Nomor 9, buat report yang menampilkan cat organisasi dari departemen Murgo, cetak nama akhir gaji dan departemen ID. Nomor 10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir Kokhar, cetak nama karyawan, manajer ID dan departemen ID.